Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Dewan juri yang akdim dan dihormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah SAW menjelaskan 5 golongan manusia terkait ilmu, dan yang celaka golongan yang kelima. Qala Rasulullah SAW, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu, atau orang yang mencari ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, dan orang yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, patahlik, maka engkau akan celaka. Hadis di atas mengisyaratkan bahwa syarat agar kita selamat, terjauh dari golongan yang kelima, yaitu patahlik yang celaka, maka kita harus menjadi 4 golongan tersebut. Apa saja? Yaitu orang yang berilmu, atau orang yang mencari ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, dan orang yang mencintai ilmu. Maka satu kesatuan antara santri dan juga negeri sama-sama harus menjadi salah satu dari 4 golongan tersebut. Karena jikalau dalam suatu negeri, dalam suatu bangsa, dalam suatu negara, orang-orangnya ahli maksiat bukan ahli sholat, orang-orangnya ahli mengerjakan jinah bukan ahli kebaikan. Yang lebih parahnya, tidak ada orang yang berilmu, tidak ada orang yang mencari ilmu, tidak ada orang yang mendengarkan ilmu, tidak ada orang yang mencintai ilmu, patahlik, maka hancur, maka rusak negeri tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia diwajibkan untuk mencari ilmu agar kehidupan di alam semesta ini teratur. Semuanya membutuhkan ilmu. Karena tanpa ilmu manusia akan bodoh, manusia akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ahli ibadah tanpa ilmu ibadahnya percuma. Orang ahli zakat tanpa ilmu zakatnya percuma. Orang ahli salat tanpa ilmu salatnya percuma. Begitulah pentingnya kehidupan ilmu bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya mari kita berkaca kepada diri kita sendiri. Sudah pantaskah kita ini menjadi pemuda yang berilmu, menjadi pemuda pemimpin bangsa, menjadi pemuda penyelamat dunia? Kalau tidak, mari kita berjalan bersama, mari kita bergerak bersama, mendobrak bersama untuk menjadi pemuda-pemuda yang berakhlakul kalimah, yang beramal ilmiah dan berilmu amaliyah, agar setiap yang kita lakukan, setiap yang kita laksanakan, seluruhnya bersanad kepada Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun menjadi pemuda pembela bangsa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu ingin merubahnya. Di sini menjadi salah satu jawabannya. Jikalau kita ingin berubah, janganlah kita tetap malas-malasan, tapi harus ada kata ikhtiar di dalam berubah itu. Karena jikalau suatu kaum ingin berubah, maka kaum itu harus berubah dengan diri sendirinya. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu ingin merubahnya. Allah tidak akan menjadikan seseorang itu sholat jikalau seorang itu pengen sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.